Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba belajar tentang penerapan integral lapis atau application of double integral. Pertama, mungkin saya mengharapkan Anda sudah menyaksikan atau mengikuti pembelajaran tentang dasar-dasar integral lapis. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana cara kita untuk bisa memahaminya lebih jauh lagi dengan beberapa contoh-contoh yang terkait tentang pemanfaatan integral lapis dalam menentukan suatu fungsi atau suatu luasan dalam suatu grafik, baik itu luasan 2 dimensi atau dalam luasan 3 dimensi. Nah, pertama kita perlu mengetahui ya bahwa dalam menentukan area dan volume atau luas dan volume, di sini kita bisa menggunakan tools kalkulus atau matematik, yaitu integral lapis. Nah, pada mulanya diketahui bahwa suatu bagian R dari suatu grafik atau kita bisa mendapatkan grafik ini tentu dari suatu pembacaan data. Nah, untuk lebih jauh kita memahami tentang pembacaan data ini, terkadang kita membentuk dalam suatu kurva atau suatu grafik, dan grafik ini juga bisa berbentuk dalam 2 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, atau juga dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, tentu di dalam luasan grafik ini ya, luas dan juga volume ya, ini kita akan mengetahui banyak hal ya. Banyak hal, suatu fenomena dari data yang kita sudah ambil. Nah, dalam menentukan luasan grafik tersebut, kita salah satunya bisa menggunakan integral lapis ya. Luasan dalam suatu region ya, atau suatu kurva itu bisa ditentukan dengan double integral dari region tersebut terhadap luasan. Nah, ini akan kita lebih jauh kita akan dalami tentang bagaimana cara menggunakannya. Baik, next. Misalkan kalau kita lihat ya dari gambar di sini, sebelum kita nanti masuk dalam contoh-contoh yang lebih mendalam dalam memahami pemanfaatan integral lapis ini. Misalkan di sini kita lihat ada sekitar 3 fungsi. Fungsi pertama adalah Y sama dengan X ya. Fungsi kedua adalah Y sama dengan min X, dan fungsi ketiga adalah X tambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, jika kita tarik ya, sini dia akan berimpit pada satu titik. Yang pertama titik 1,1. Sini juga akan berpotongan pada sumbu X pada titik 2,0, dan ini akan berpotongan antara dua fungsi pada titik juga 1, min 1. Nah, dalam hal ini perpotongan ini akan menghasilkan suatu region yang di dalam perpotongan grafik ini yang kita arsir ya, untuk kita berikan titik-titik, dan ini adalah suatu luasan tertentu yang mungkin kita perlu mengetahui berapa sih ya, di mana sih keterkaitan antara suatu 3 kejadian, terus mereka akan menghasilkan suatu pertemuan ya, data tersebut akan berhubungan satu sama lain sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi ini perlu kita ketahui dengan menentukan luas ini, luas dari area yang merupakan batasan-batasan dari perpotongan suatu fungsi. Nah, untuk menentukan area ini ada 2 cara. Bisa kita potong region ini menjadi 2, yaitu region 1 dan region 2 bisa potong secara vertikal ya. Dan ini akan menghasilkan suatu luasan sebesar dari luasan segitiga, dan satu sini luasan adalah dari suatu setengah parabola. Nah, atau kita bisa potong secara horizontal di sini. Nah, ini akan menghasilkan 2 luasan yang sama ya, simetris antara R3 dan R4. Nah,
Ini ada dua cara, bisa kita menggunakan secara potongan horizontal atau kita menggunakan secara potongan vertikal. Nah, dalam hal ini yang mungkin yang akan menguntungkan adalah kita bisa menggunakan horizontal, karena horizontal kita hitung R3 dikali 2 saja sudah luasannya sudah ketemu. Nah, kalau ini kan kita perlu mencari berapa luasan R1 dulu, terus kita cari lagi luasan R2. Nah, kalau horizontal ini kita cukup 2 kali luasan R3 atau 2 kali luasan R4. Nah, ini terserah kita ya. Nah, yang mana yang kita akan gunakan. Jadi cara-cara atau trik-trik ini bisa kita manfaatkan untuk menentukan suatu luasan-luasan yang terkadang kita temukan di dalam suatu hubungan antara informasi satu sama yang lain. Baik, kita langsung aja ke contoh agar mudah memahami. Misalkan di sini ada suatu luasan area dari suatu kurva ya. Kurvanya X sama dengan mutlak dari Y, dan satu lagi X plus Y kuadrat sama dengan 2. Nah, ini ada dua fungsi ya. Ini ada F1, ada F2. Nah, sekarang kalau kita gambarkan ya, regen ini kita bisa lihat sini dalam komposisi ini ada, kita bisa gunakan dua tipe, yaitu tipe pertama itu R1 R2 kita bagi dua ya bagian itu, atau kita bagi dua menjadi bentuk R3 dan R4. Nah, untuk yang simetris tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita bisa menggunakan R3 dan R4 yang kita potong secara horizontal tadi. Nah, pertama kita akan menentukan ya dari gambar yang di atas tadi, 3 gambar tadi, perpotongan itu dalam regen 3, contohnya regen 3 X, Y, ini perpotongan terjadi pada 0 hingga 1 ya. Kalau kita bisa lihat pada regen 3 sini ya, kita bisa tandain di sini. Nah, regen 3 itu pada sini ya. Nah, ini kalau kita potong sini ya, 0 kecil dari Y, kecil dari 1, dan satu lagi Y itu berada di ini antara batasan Y, sedangkan batasan X nya adalah Y kecil dari X kecil dari 2 kurang Y kuadrat. Nah, ini diperoleh dari ya, untuk batasan X ini, kalau kita lihat dari persamaan ini ya, persamaan ini kita sudah mendapatkan dua fungsi tadi. X ini sama dengan 2 dikurang Y kuadrat. Jadi X ini berbatasan pertama X sama dengan Y, dan X sama dengan 2 kurang Y, dan X itu dapat kita katakan batasannya adalah Y kecil dari X kecil dari 2 kurang Y kuadrat. Ini untuk X ya, untuk X. Nah, kalau untuk Y nya 0 kecil dari Y kecil dari 1, begitu ya. Nah, kalau kita lihat sini batasan Y nya ya 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Kalau kita lihat di sini oke, kita erase dulu. Next, kita lihat sini adalah angka 0 untuk regen ini, dan ini adalah 1 batasannya. Sedangkan untuk batasan X nya ini dimulai dari Y dan berakhir pada 2 kurang Y kuadrat ya. Jadi ini adalah batasan Y, ini adalah batasan X untuk regen 3. Nah, untuk menentukan luas ini kan tentu kita cukup mengalihkan saja 2 kali luas dari regen 3, karena ini adalah luas dalam suatu kurva yang simetris ya, kita potongnya simetris. Nah, sekarang next kita lanjutkan. Nah, untuk mendapatkan luas dari regen tersebut kita cukup mengalihkan 2 kali dari luas regen 3. Maka sini rumusnya 2 dari integral 2 kali dari regen 3 terhadap luasan 2. Nah, untuk itu kita akan menentukan integral ini 2 kali. Yang pertama dari batasan 0 hingga 1 untuk batasan Y 0 hingga 1. Ini adalah untuk batasan Y, dan Y hingga 2 kurang Y kuadrat untuk batasan X ya. Nah, boleh kita kerjakan yang pertama batasan X nya dulu. Jadi 0 hingga 1 nanti kita kerjakan dulu, kita kerjakan yang S, maka integral yang ini dulu ya, yang dalam sini. Integral yang ini X nya dulu. Oke, saya pindahkan ke sini. Integral Y hingga 2 kurang Y kuadrat
dx. Nah, integral dx tentu x ya gitu ya, x, maka dengan batasan y hingga 2 kurang y kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan saja batasan atas dikurang batasan bawah, maka ini x ini kita ganti dengan 2 kurang y kuadrat, ini dia, dikurang batasan bawah y. Nah, ini sudah kita hasil, maka ini sudah selesai yang integral yang ini ya, kita iris dulu. Nah, ini sudah selesai, sudah kita selesaikan. Sekarang hasil dari sini, ini dia hasil dari integral ini. Nah, sekarang tugas kita baru kita kerjakan integral yang kedua. 2 integral 0 hingga 1 dari 2 kurang y kuadrat kurang y dy. Nah, integral dari 2 kurang y kuadrat kurang y ini adalah 2y integral y kuadrat y pangkat 3 per 3 integral y kuadrat per 2 dengan batasan dari 0 hingga 1. Maka kita masukkan angka-angkanya, maka teroleh 7 per 3. 7 per 3. Oke, selanjutnya contoh kedua, tentukan luas area R ya, dari suatu grafik. Fungsi yang pertama hx ini adalah ln x, dan fungsi yang kedua adalah 1 kurang e kurang 1 dikali x kurang 1. Nah, di sini kalau kita gambarkan ya, di sini fungsi y ln x ini dia membentuk suatu parabolik seperti ini. Ya. Perhatikan ini y sama dengan ln x ya akan membentuk suatu fungsi parabolik seperti ini. Atau kalau kita balik x sama dengan e pangkat y. Nah, ini ada dua ya, kita bisa balik. Yang pertama y sama dengan ln x. Kalau x berapa? E pangkat y. Nah, lawannya. Nah, di sini perpotongan dengan fungsi yang kedua ya, 1 kurang e 1 per e kurang 1 dikali x kurang 1, yaitu garis lurus, fungsi linear. Dia berpotongan pada titik e, 1 dan berpotongan pada titik 1,0 gitu ya. Nah, ini y sama dengan 1 per e kurang 1 x kurang 1 ini, atau ya kita bisa ganti dengan x itu berapa? X itu adalah e kurang 1 kali y tambah 1. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini pada titik x sama dengan 1, semua fungsi ini akan bernilai 0. Pada x sama dengan 1, semua fungsi akan bernilai 0. Kalau kita masukkan x sama dengan 1 ya, x sama dengan 1 ln 1 itu 0 ya. Kita masukkan sini ganti e nya, x nya 1 ya, maka sini 1 kurang 1 0, maka 0 dikali 1 per e kurang 1 ya 0. Jadi maka ketika dimasukkan x sama dengan 1, semua fungsi akan bernilai 0. Nah, ketika dimasukkan x sama dengan e, semua fungsi akan bernilai 1 gitu ya. Semua fungsi akan bernilai 1. Sehingga kurva pada titik ini kita temukan pada kondisi 1 ketika x nya 1, y nya 0, ketika x nya e, y nya 1. Nah, maka ini ada batasan-batasan yang sudah kita ketahui dari gambar kan itu ya. Nah, kita bisa membagikan regen tipe 1 ya dengan mendeskripsikan bahwa batasan sumbu x adalah 1 hingga e, batasan sumbu y adalah fungsi. Nah, fungsinya yang di bawah dikurang yang sampai yang di atas ya. Nah, sekarang kita bisa membaginya dengan bisa juga membagi tipe 2 pemecahannya. Kalau kita menggunakan tipe 2, maka y sama dengan ln x, y sama dengan 1 per e kurang 1 kali x kurang 1. Untuk x bentuk y sama dengan, kalau kita balik, x sama dengan e pangkat y, x sama dengan e kurang 1y plus 1. Jadi kita kalau kita pakai tipe kedua, ini tipe pertama ya, ini tipe pertama, dan ini tipe kedua. Jadi kita bisa pakai tipe kedua juga. Batasan y nya 0 hingga 1, batasan x nya adalah e pangkat x hingga e kurang 1 kali y tambah 1. Nah, untuk pemecahannya kita cukup menggunakan salah satu di antara dua tadi, tipe tadi. Nah, coba kita gunakan tipe yang dimana kita di sini menggunakan tipe yang kedua ya, tipe yang kedua. Nah, kalau tipe yang kedua, maka integral 0 hingga 1 dari batasan y ya,
dikali lagi dengan integral batasan X ya, E pangkat Y hingga E kurang 1 kali Y tambah 1. Nah sekarang kita kerjakan dulu yang pada integral X nya. Maka untuk itu ini ya kita integralkan dulu dan kita tentukan berapa nilainya kita ke sini ya. Nah maka dari sini kan kita cukup masukkan saja integral dari dx ya tentu X ya dengan batasan E hingga 1 kali Y tambah 1, dan ini E pangkat Y, masukkan saja ke sini. Nah ini dia hasilnya. Nah sekarang hasil ini kita integralkan lagi, integral E kurang 1 Y. Nah ini hasilnya integralnya ya, integral dari 1 adalah Y, integral dari E pangkat Y tetap E pangkat Y, masukkan 0 hingga 1 maka didapatlah 3 kurang E per 2. Ini dengan tipe 2 tadi. Oke. Nah selanjutnya kita lihat menentukan, tadi sudah menentukan luas, sekarang ada lagi yang lebih dalam lagi, kita bagaimana penggunaan integral lipat dalam menentukan volume ya. Volume. Jadi volume itu menunjukkan suatu keterkaitan antara tiga fungsi. Sedangkan biasanya kalau luasan itu 2 fungsi, 3 fungsi juga bisa. Namun pada umumnya untuk volume itu kita menggunakan 3 koordinat X, Y, Z. Nah, X, Y, Z. Nah untuk itu dalam 3 volume ini ada Z-nya. Nah, gitu ya. Nah kalau sekarang kita lihat tentukan volume bagian S dalam oktan pertama pada bagian silinder. Nah di sini X kuadrat ya, silinder ini adalah bagian silindernya ya. Ini adalah ini dua dimensinya. Ini 2D nya, dan di atas permukaan, nah ini 3D ini ya, di atas permukaan. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah ini fungsi tadi X tambah Y kuadrat tambah 4, ini 2D tadi ya, 2D. Kalau kita lihat dari atas ya, X sumbernya, maka ini fungsinya seperti ini. Nah dengan batasan 0 hingga 2 hingga 2,0. Nah kalau kita balik X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, ini dalam bentuk Y nya menjadi Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Nah, sekarang kalau dalam wujud 3 dimensinya, ini keterkaitannya di sini pada titik 200, ini 020, dan ini adalah 004, dan ada suatu fungsi Z. Fungsi Z tadi yang 3 dimensi sama dengan 12 kurang 2X kurang 2Y per 3. Kita disuruh mencari ya, luasan region yang ada di sini saja nih, alasnya saja nih. Nah, alasan ini, alasan nanti baru kita lihat volume. Nah sekarang untuk menentukan volume ini ya, berapa volumenya. Nah kan tentu kalau seperti ini kan tidak suatu hal yang mudah ya. Kalau volume kubus itu gampang, volume dari lingkaran itu gampang, volume dari tabung gampang. Tapi kalau benda seperti ini, itu bukan suatu hal yang mudah dalam menentukan volume benda yang merupakan gabungan dari beberapa buah benda ya. Nah, untuk itu inilah salah satu pemanfaatan integral lapis, yaitu dalam membantu kita menentukan suatu bentuk volume yang benda yang tidak gampang ya, tidak beraturan. Nah, untuk itu region ini kita perlu catat bahwa Z itu, nah ini adalah Z, satu bagian Z itu 12 kurang 2X kurang 2Y per 3. Nah sekarang kalau kita masukkan batasnya adalah batasan X nya adalah 0 hingga 2, X nya 0 hingga 2 ya, batasan Y nya 0 hingga 4 kurang X kuadrat, 0 kurang 4 X kuadrat. Kalau kita lihat sini ya, batasan Y, nah batasan Y di sini adalah 0 hingga 2, batasan X ya, batasan X 0 hingga, nah Y, batasan Y 0 hingga 4 kurang X, 0 hingga 4 kurang X kuadrat, akar diakarkan ya. Nah untuk itu kita sudah mengetahui batasannya. Ini baru luas ya, ini baru luas. Jadi volume bagaimana? Volume, nah maka kita integral 2 kali dari fungsi Z, kan yang volume kan fungsi Z. Nah, volume ini kan adalah fungsi Z ini. Nah, fungsi Z ya, dikali luas.
Jadi luas dikali tinggi. Nah, luas dikali tinggi. Fungsi Z ini dapat kita ketahui di sini. Ini Z. Jadi ini adalah alasnya, ini adalah luasnya, dua dimensinya. Untuk mendapatkan volume tentu kita kali Z, kali tinggi, ya. Sama seperti kalau mencari volume tabung, luas alas tabung, luas lingkaran, ya. Jadi kalau kita ingin mencari volume tabung seperti ini, nah, luas alas tabung ini dikali dengan tinggi tabung, gitu kan? Nah, tinggi tabung di sini adalah, kalau di sini adalah luas alasnya, ini adalah A-nya, ya. Tinggi adalah Z. Jadi kalau ingin mencari volume, ya tentu adalah dA dikali Z. Nah, maka di sini kita gunakan itu. Nah, jadi sekarang dA dikali Z, ini Z-nya. Nah, maka di sini sepertiga ini kita keluarkan dari integral, keluarkan di sini. Nah, batasan X-nya 0 hingga 2, batasan Y-nya 0 hingga 4 kurang X kuadrat diakarkan. Dari satu fungsi 12 kurang 2X kurang 2Y dy dx. Nah, gitu ya. Nah, sekarang integral ini, integral 12 terhadap Y dulu ya, ini terhadap Y, maka menjadi 12Y. 2X diintegralkan 2XY, 2Y diintegralkan Y kuadrat dengan batasan 0 hingga 4 kurang X. Maka kita ganti sini ya, 12, Y nya diganti dengan 4 kurang X ya, ini 2XY, Y nya diganti dengan 4 kurang X. Nah, gini ya. Nah, hasil ini kita kurung dulu boleh. Ini satu bagian dikurang dengan batas bawah. 12 kali 0 hilang ya. 2 kali X kali 0 hilang. Y kuadrat kali 0 hilang. Jadi tidak ada. Nah, jadi untuk batasan bawah sini 0, maka sini tidak ada. Bagiannya tidak ada ya. Nah, sekarang kita integralkan lagi ini ya, 12 4 kurang X diintegralkan jadi ini ya, ini diintegralkan jadi ini, nah gitu kan, gitu ini, dan ini diintegralkan jadi semua. Nah, tinggal masukkan 0 hingga 2, maka kita temukan hasilnya adalah 4pi kurang 32/9. Nah, kita juga digunakan integral dari volume 4. Nah, ini contoh menentukan volume. Jadi kita ketahui fungsi Z dulu. Fungsi Z-nya ya. Terus kita kalikan dengan luas. Nah, luas ini kita ketahui bahwa batas X-nya berapa ya, dan batas Y-nya berapa. Contoh 4 ya, tentukan volume lagi. Tentukan volume bagian S dalam suatu paraboloid dengan fungsi Z 4X pangkat 2 tambah 9Y pangkat 2, di mana permukaan Z sama dengan 36. Nah, untuk itu dalam sketsa ini kita bisa menentukan batasan XY ini ya, dengan mengetahui suatu, kita setting dulu ya, 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini kita bisa menggunakan R adalah suatu ellipse center at origin ya. By method of the problem we can find the volume in the first octant and multiply by 4 ya. Di sini batasannya X-nya 0 hingga 3, batasan Y-nya 0, Y hingga 3 akar 36 ya, akar 36. Nah, sini kita punya akar 36 kurang Y sama dengan akar 36 kurang 4X kuadrat per 3. Nah, sekarang volume adalah perbedaan volume V1 dan V2, di mana V1 adalah volume dari benda pada bagian 1 dengan batasan permukaan Z 36, dan volume 2 adalah benda batasan R1 di bawah R1 dan di bawah paraboloid dengan Z 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat seperti ini paraboloid. Jadi ini adalah fungsi bawah, ini adalah Z 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat, dan ini adalah Z sama dengan 36 ya, Z atasnya.
Nah, kalau kita lihat tampilan dari dua dimensinya, regen ini itu adalah seperti ini. Ya, 0 hingga 2 di sini, ini 3,0. Dengan Y sama dengan ini. Akar 36 X kuadrat per 3. Nah, ini sebenarnya ya kita bisa menentukan volume ini ya, volume bagian dengan batasan X, Y ini kita potong ya, kita potong di sini, potong. Kita hanya menentukan bagian ini saja. Nah, bagian yang di sini saja nih, potongan kita tadi. Nah ya, kita bagian ini saja. Nah, kalau kita lihat seperti ini jadinya, potong sini. Nah, ini jika dalam kondisi full. Nah, kita kan ingin menentukan yang ada di Z sama dengan 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat yang ini. Maka untuk mendapatkan volume ini, ya tentu inilah volume full dikurang dengan volume yang dipotong yang putih. Nah, ini dipotong dengan ini. Nah, untuk itu kita akan membagi ya fungsi volume full dikurang dengan volume potongan. Volume potongan. Di sini kalau kita lihat ya, dalam kondisi ini fullnya itu adalah Z sama dengan 36 ya, 36. Ini kalau kita full ya, full 36 ini ya, kita anggap ini adalah suatu ini ya, 36 ini dalam kondisi full. Nah, ini kan bulatan ini adalah Z sama dengan 36. Jadi kalau kita full kan gini, dia bentuk suatu tabung. Untuk suatu tabung ya. Nah, untuk potongan Z sama dengan 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat, nah itulah yang berada di dalam yang melengkung ya, paraboloidnya. Maka kita bisa mengurangkan ya volume dalam ini adalah volume penuh ya, full penuh dikurang volume putih tadi ya, yang putih tadi. Nah, ini dia yang putih tadi, 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat TA. Nah, untuk itu ini kan kalau kita lihat kondisinya ini adalah suatu bentuk yang bisa kita gabung ya, yang bisa kita gabung. Jadi 36 dikurang 4x kuadrat tambah ini kan kalau kita pisah sini ya, 36 dikurang 4x kuadrat tambah 9y kuadrat. Nah, ini min ini kita kalikan di sini, jadi 36 kurang 4x kuadrat kali plus ini jadi min 9y kuadrat ya, 9y kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini fungsinya sudah digabung dari fungsi yang ini dan sini, jadi sudah digabung. Nah, sekarang kita kerjakan dulu terhadap batasan X ya, ini adalah batasan Y. Nah, kita kerjakan dulu terhadap Y. Maka integral dari ini ya, Y adalah 36Y min 4x kuadrat Y min 3y pangkat 3 dengan batasan 0 hingga akar 36 kurang 4y kuadrat per 3. Nah, ini kita masukkan batas-batasnya hasil seperti ini ya, kita masukkan batas-batasnya tadi. Untungnya di bawahnya 0 ya, jadi hilang ya di bawahnya ya, di bawah tidak pengaruh. Sekarang ini kita integralkan lagi terhadap X. Nah, integral lagi terhadap X, maka 1/9 3 akar 36 kurang 4x kuadrat dikali 108 kurang 12x kuadrat kurang 36 tambah 4x kuadrat ya, dx. Ini kan kita sederhanakan dulu ya, sehingga menjadi seperti ini sederhananya. Nah, 72 kurang 8x kuadrat kali akar 36 kurang 4x kuadrat. Sederhanakan lagi ya, ini kita 9 ini kita keluarkan tadi ya, jadi sini. Nah, ini sekarang kita sederhanakan lagi, ini sederhanakan lagi menjadi 32/9 yang dikeluarkan 7. Ini kan bisa kita lihat ya, 7 ya atau 8 ya. Nah, di sini kan 8, jadi 8 dan 8-nya sini tinggal X kuadrat ya, maka tinggal menjadi 32 di sini ya. Ini di sini 72 ini kan 8 kali 9, maka 8-nya keluar, jadi tinggal 9-nya di sini. 8 ini keluar di pangkat 1 ya. 9 kurang X kuadrat akar 36 kurang 4X kuadrat dx. Nah, ini kita sederhanakan lagi ya. Sini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 9X kuadrat akar kali 3/2. Nah, barulah kita integralkan ya, integralkan ini integralnya di bawah sini. Nah, tinggal kita masukkan batas-batasnya 3 hingga 0, maka dapatlah 108pi ya, volumenya 108
Ya mungkin tata cara berpikirnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu ya gambar dari suatu sketsa atau region yang kita ingin cari ya. Jadi untuk itu kita pertama ya kita perlu mengetahui dulu pertama bentuk dari regionnya. Yang kedua kita cari batas-batasnya, batas-batas X dan batas-batas Y. Nah selanjutnya baru kita ingin menentukan bagaimana caranya, triknya menentukan satu luasan tersebut ya. Bisa sistem yang tadi contoh 4 yaitu kita kurangi volume penuh dikurang dengan volume potongan, atau bahkan kalau kita bisa mengetahui trik yang lebih itu kita bisa contoh 2 kali dari region jika ini kita bisa foto secara simetris. Jadi cari yang menguntungkan, yang memudahkan kita untuk bisa menentukan volume benda tersebut ya. Menentukan volume tersebut. Mungkin sekian dari saya. Untuk lebih lanjut kita akan coba lebih banyak lagi pada materi-materi berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.